Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Keisha Syifa Fahira sebagai moderator dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam era globalisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Anggota kelompok 7, yang pertama ada Marsha Ulia Nabila, yang kedua ada Tazkia Latifa, yang ketiga ada Lutfia Izzatul Hafinza, yang keempat ada Lira Sri Delvi, dan yang terakhir ada Natasha Meizalina. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja eh, masuk ke presentasi kelompok 7. Materi pertama kepada Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang menyatukan individu, perusahaan, dan negara di seluruh dunia melalui pertukaran informasi, budaya, teknologi, dan ekonomi. Fenomena ini menghilangkan batas-batas geografis, membuat dunia saling terhubung dan bergantung, yang didorong pesat oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Next. Lanjut materi pentingnya Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila berfungsi sebagai filter dan identitas bangsa yang menyaring pengaruh negatif globalisasi, serta menjaga nilai luhur Indonesia agar tetap maju tanpa kehilangan jati diri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lira. Kepada Lira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu tetap ingat Tuhan. Di tengah dunia serba modern dan digital, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup. Sehingga dalam menggunakan media sosial, kita tetap beretika dan memiliki rasa takut akan dosa dengan tidak menyebarkan fitnah atau konten negatif. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu beradab di internet. Globalisasi membuat interaksi kita lebih sering terjadi lewat layar. Karena itu, penting untuk tetap beradab di internet dengan tidak menjadi netizen jahat, menghentikan bullying, serta selalu menghargai sesama manusia, meskipun berbeda negara, budaya, atau pandangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lira. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sila ketiga, yaitu cinta produk sendiri, yaitu dengan meningkatkan nasionalisme, mencintai produk dalam negeri, merawat toleransi atas keberagaman, serta menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan positif dan persatuan, bukan perpecahan. Contohnya, menggunakan dan mencintai produk lokal, merawat toleransi dan kebinekaan, lalu menanamkan nasionalisme generasi muda. Oke, next. Selanjutnya sila keempat yaitu diskusi dan musyawarah. Difokuskan pada penggunaan teknologi digital untuk musyawarah yang inklusif, menghargai perbedaan pendapat di media sosial, dan pelaksanaan pemilu yang jujur. Contohnya seperti bijaksana dalam memimpin, yaitu hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, keputusan yang bertanggung jawab. Yang terakhir, musyawarah digital dan demokrasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfia. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Marsha. Kepada Marsha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Setelah membahas tentang Pancasila yang pertama sampai yang keempat, pada slide ini kita akan membahas pada Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dikaitkan dengan globalisasi.
Globalisasi memang membawa banyak kemajuan seperti teknologi dan perdagangan internasional. Tetapi di sisi lain, globalisasi juga bisa membuat kesenjangan semakin besar, di mana yang sudah kaya semakin kaya, sementara usaha kecil semakin tertinggal. Karena itu, sila kelima mengajarkan kita untuk tetap peduli dan membantu sesama agar semua orang bisa merasakan manfaat perkembangan zaman secara adil. Salah satu contohnya adalah mendukung UMKM lokal supaya mampu bersaing dengan merek dari luar negeri. Misalnya dengan membeli produk lokal, mempromosikannya di media sosial, atau membantu pemasaran digital. Eh, dengan begitu kita ikut menciptakan keadilan sosial dan memperkuat perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Yang pertama ada gaya hidup mewah atau konsumerisme. Yang kedua ada sikap cuek terhadap sekitar atau individualisme. Lalu yang terakhir ada lupa dengan bahasa dan adat daerah sendiri karena faktor globalisasi. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marsha. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tazkia. Pada Tazkia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kita bertahan. Yang pertama yaitu cerdas digital. Maksudnya bisa membedakan mana berita asli dan hoax. Sekarang banyak informasi menyebar sangat cepat melalui media sosial, tetapi semuanya tidak benar. Karena itu, kita harus membiasakan diri mengecek sumber berita, melihat fakta, dan tidak langsung menyebarkan informasi sebelum dipastikan kebenarannya. Dengan sikap cerdas digital, kita bisa menghindari provokasi dan berita yang dapat memecah persatuan. Yang kedua, kreatif, yaitu bikin konten tentang kerennya Indonesia agar dunia tahu. Misalnya, konten positif tentang Indonesia itu ya, seperti budaya daerah, makanan tradisional, tempat wisata, bahasa daerah, dan prestasi anak muda Indonesia. Dengan begitu, orang lain bisa lebih mengenal keindahan dan keunikan Indonesia. Selain itu, konten positif juga membantu menjaga rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Next. Baik, dapat disimpulkan, Pancasila di era globalisasi berperan sebagai penyaring nilai-nilai asing sekaligus kompas moral agar bangsa Indonesia tetap adaptif tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai ideologi terbuka, ia mampu menyerap kemajuan zaman dan teknologi, namun tetap membentengi masyarakat dari pengaruh negatif yang merusak tatanan sosial. Dengan demikian, Pancasila memastikan kemajuan global tetap selaras dengan semangat persatuan dan kepribadian luhur bangsa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tazkia. Dengan demikian, dari kelompok 7, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.